Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Joy Sang Pujangga. Di sini saya akan menceritakan kisah-kisah nyata realita yang ada di sekeliling kita. Saya akan menceritakan tentang seorang anak muda yang ketergantungan oleh obat-obatan narkotika yang biasa juga dikenal dengan sebutan sakau. Sakau adalah sebutan bagi orang-orang pecandu narkotika jenis heroin. Ada salah satu teman saya sebagai pelaku pecandu heroin. Dia berpikiran heroin adalah salah satu obat mujarab untuk menenangkan pikiran dia. Itu bagi pemikirannya. Sebenarnya salah. Tidak ada jenis satupun narkotika yang bisa membuat kita tenang. Yang ada hanya membuat masa depan kita suram. Temanku ini adalah pelaku pemakai narkoba jenis heroin. Dia adalah salah satu mahasiswa di salah satu universitas tinggi di kota Jakarta. Karena sebuah pergaulan yang salah, akhirnya dia berkecimpung di dalam dunia narkoba. Sungguh-sungguh disayangkan seorang pria yang berpendidikan harus berkecimpung di dunia narkoba. Setelah cukup lama dan seringnya dia bermain dengan narkoba itu, akhirnya dia merasakan efek dari segalanya. Dia harus merasakan badannya yang sangat dingin dan kaku. Sakau itu adalah sebutannya untuk orang-orang yang ketergantungan oleh narkotika jenis heroin. Tidak ada cara lain untuk menahan rasa sakaunya. Dia harus memakai obat narkotika itu kembali untuk menghilangkan rasa dingin di tubuhnya karena dia sudah terkena candu dan ketergantungan oleh jenis narkotika itu. Dan biasanya mereka menggunakan jenis narkotika itu dengan cara mencuntikkan ke dalam urat nadi tangannya. Itu yang saya tahu. Sungguh-sungguh luar biasa sesatnya. Di hari berikutnya teman saya itu merasakan sakaunya kembali. Saat itu dia sama sekali tidak memegang uang untuk membeli narkotika itu. Sedangkan saat itu badan dia sangat-sangat dingin dan sangat-sangat menggigil. Dia pun kebingungan, sangat-sangat kebingungan. Dia pun mencari-cari cara bagaimana caranya bisa mendapatkan obat itu agar dia bisa terlepas oleh rasa dingin dan menggigil. Akhirnya dia pun menjual barang-barang yang ada di rumahnya, termasuk baju, celana, dan barang-barang elektronik lainnya. Yang ada di pikirannya yang penting saat itu dia bisa beli narkoba untuk menghilangkan rasa gigil dan rasa dingin yang ada di tubuhnya. Tidak mustahil pula dia harus mencuri barang-barang orang lain hanya bertujuan untuk membeli narkoba itu. Sungguh-sungguh miris nasib mereka. Segala cara dihalalkan oleh mereka. Dan ketika tidak ada lagi barang untuk dijualnya untuk membeli narkoba, akhirnya dia pun melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti mencuri, menodong, dan yang lain-lainnya. Yang ada di pikiran dia yang penting dia bisa beli narkoba untuk menghilangkan rasa dingin di tubuhnya itu, yang bisa kita sebut juga dengan sebutan sakau. Akhirnya dia pun meninggalkan pendidikan dia sebagai seorang mahasiswa di salah satu universitas di salah satu Jakarta. Semua karena narkoba, semuanya hancur. Masa depan dia pun diambang kehancuran. Badan pun menjadi kurus. Dan gaya berjalannya dia pun tidak pantas untuk dibilang seorang anak muda. Selayaknya seorang kakek-kakek, dia merungkuk. Pada akhirnya kedua orang tuanya pun mengerti kalau anaknya berkecimpung di dunia narkoba. Dan kedua orang tuanya pun tidak berpikir panjang. Lantas mereka memasukkan anaknya ke tempat rehabilitas. Tempat di mana orang-orang yang ketergantungan oleh narkotika. Di sana dia pun dikasih bimbingan dan arahan bagaimana caranya untuk bisa meninggalkan narkoba itu. Sangat disayangkan, akhirnya dia tidak betah di tempat rehabilitas itu. Malam harinya dia kabur dari tempat itu secara diam-diam. Dan kedua orang tuanya pun mendapatkan kabar dari petugas rehabilitas itu kalau anaknya sudah kabur dari tempat itu. Kedua orang tuanya pun sangat sedih dan sangat kecewa akan kelakuan anaknya, di mana tujuan kedua orang tuanya itu ingin membuat anaknya sembuh kembali seperti dulu kala. Dan dia pun mulai terjerumus kembali ke dunia narkoba. Sayang, sungguh sangat disayangkan. Kini dia semakin terikat oleh narkoba itu. Dia semakin susah untuk meninggalkannya. Walaupun saat itu dia tidak sama sekali memegang uang untuk beli narkoba. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang dilanggar hukum, yang tidak sepantasnya harus dia lakukan. Dia melakukan semuanya semata-mata hanya untuk membeli narkoba. Dia coba mencuri, menodong, dan merampas hak-hak orang lain. Nasib pun akhirnya berkata lain.
Pada suatu hari orang tuanya mendapatkan kabar dari seorang polisi kalau anaknya mengalami overdosis karena kelebihan memakai obat narkotika itu. Dan akhirnya kedua orang tuanya itu pun datang ke tempat kejadian untuk melihat berita yang sebenarnya, apa itu terjadi pada anaknya atau bukan. Setelah sampai di tempat kejadian, orang tuanya pun terdiam. Ternyata benar, dia adalah anaknya, anak satu-satunya. Dan kedua orang tuanya pun melihat anaknya yang terkujur kaku di depannya dengan jarum suntik yang masih menempel di lengannya dan mulutnya yang terus mengeluarkan busa. Tangis dan penyesalan kedua orang tuanya tak henti. Mereka merasa bersalah karena kesibukan mereka yang selalu terus bekerja. Sampai-sampai anaknya lepas dari pelindungannya sampai dia masuk ke dunia narkoba. Semua sudah telat, nasi sudah jadi bubur. Tak bisa berbuat apa-apa, semuanya hanyalah tinggal penyesalan. Ini adalah cerita seorang anak remaja yang berkecimpung di dunia narkoba. Sungguh-sungguh sangat disayangkan, masa depannya hilang, hancur karena sebuah narkoba. Dan dia pun harus menegangkan nyawa dengan jarum suntik di tangannya dan mulut berbusa. Mungkin cerita ini kita bisa ambil dari sisi positifnya. Cobalah untuk menjauhi narkoba, jangan coba-coba untuk mencicipinya atau mencoba-cobanya. Sekali kita mencobanya berarti kita sudah masuk ke dunianya. Itu pesan yang saya bisa berikan kepada pendengar-pendengar sejati saya. Mudah-mudahan semuanya dijauhkan dari segala hal-hal yang negatif. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di cerita-cerita realita di sekeliling kita. Saya Joy Pujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.